Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Kali ini masih membahas pada bab 2. Bab 2 yaitu sistem politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Sebelum membahas ke sana, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku beserta keluarga kalian dalam kondisi semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan pagi hari ini kita akan membahas materi sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal, pada khususnya indikator tentang sistem kepartaian, pemilu tahun 1955 dan berdirinya TNI. Anak-anakku sekalian, masih ingat Spanila membaca melahirkan generasi yang unggul dan kreatif, ya. Salam pustaka kita, lama kita tidak bertemu, lama tidak GLS, sehingga diingatkan kembali salam pustaka kita, yaitu Smanila membaca melahirkan generasi yang unggul dan kreatif. Oke anak-anakku sekalian, kita akan memulai pada materi berikutnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah pembelajaran pertemuan di awal September ini diharapkan melalui PPT yang kita set dengan video e-jet screen dan hands-out, ada buku paket sejarah Indonesia kelas 12 dan sumber lain, diharapkan peserta didik anak-anakku sekalian bisa menganalisis tentang kepartaian, pemilu 1955 dan berdirinya TNI. Kompetensi dasar yang diharapkan anak-anak pada pertemuan kali ini yaitu bisa menganalisis sistem kepartaian, bisa menganalisis pemilu 55 dan bagaimana berdirinya TNI. Sehingga materinya tentang sistem kepartaian, pemilu tahun 1955 dan berdirinya TNI. Anak-anakku sekalian, kemarin sudah kita bahas banyak sekali bagaimana Indonesia di awal kemerdekaannya, bagaimana kehidupan politiknya, bagaimana kehidupan ekonominya, dan anak-anak masih ingat bahwasannya setelah Indonesia proklamasi 17 Agustus 45, itu kemudian pemerintah membentuk alat-alat kelengkapan negara. Kemarin sudah kita bahas antara lain alat kelengkapan negara itu dibentuk kapan? Sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 45 dengan melalui sidang PPKI yang pertama. Anak-anak masih ingat toh apa hasil sidang PPKI yang pertama? Yaitu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang pertama. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian dengan ada perubahan pada sila yang pertama seperti sekarang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden. Kemudian alat kelengkapan negara yang kedua pada sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 45. Hasilnya apa anak-anakku? Anak-anakku masih ingat juga kan? Yaitu pada tanggal 19 Agustus 45, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kemudian membentuk departemen, kementerian-kementerian, dan menunjuk menteri-menterinya. Kemudian kelengkapan negara yang lain yaitu yang kita bahas kali ini yaitu pemerintah tanggal 23 Agustus 45 mengumumkan dibentuknya 3 badan. Apa saja anak-anakku sekalian? Yaitu PNI, 2 KNIP, yang ketiga BKR. Oke. 3 badan itu kita bahas yang pertama PNI.
Semula PNI akan dibentuk sebagai satu-satunya partai politik yang ada di Indonesia. Namun PNI tidak jadi dibentuk anak-anakku sekalian sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi itu partai politiknya tidak tunggal, tidak satu, tetapi banyak. Sebagai tindak lanjut karena PNI tidak jadi dibentuk sebagai satu-satunya parpol, maka kemudian pemerintah mengumumkan maklumat Wakil Presiden 3 November 45. Tentang apa isinya? Pembentukan partai politik. Apa tujuan kemudian Indonesia mengumumkan tentang pembentukan partai politik? Dengan maklumat tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara fasis buatan Jepang. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya apa, anak-anakku? Antara lain, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, disingkat KNIP. Anak-anak tahu ketuanya? Masih ingat ya? Yaitu Kasman Singodimedjo. Kemudian yang ketiga, membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR ini sebagai cikal bakal berdirinya TNI. Oke, anak-anakku sekalian, kita bahas secara detail satu per satu. Sistem kepartaian di Indonesia. Apa dasar sistem kepartaian di Indonesia? Tadi sudah diungkapkan di depan, yaitu karena PNI tidak jadi dibentuk sebagai satu-satunya parpol, pemerintah sebagai tindak lanjutnya adalah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden 3 November 45 tentang sistem kepartaian di Indonesia. Isinya apa tadi, anak-anak? Yaitu dua kata, pembentukan parpol, partai politik. Nah, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena partai tersebut dapat memimpin ke jalan yang teratur segala paham yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai politik itu telah tersusun sebelumnya. Kemudian pemerintah melangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat BPR yang sekarang DPR pada bulan Januari 46. Kemudian anak-anakku sekalian, sistem multipartai, sehingga dengan keluarnya maklumat tadi, dasar sistem multipartai di Indonesia adalah maklumat Wakil Presiden tertanggal 3 November 45. Tentang apa tadi, anak-anakku? Pembentukan partai politik. Dalam maklumat tersebut kita garis bawahi bahwa Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta memberikan kebebasan tentang pembentukan partai politik. Tujuannya tadi sudah disampaikan untuk lebih jelas lagi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara fasis buatan Jepang. Menurut Bapak Dr. Andes Muhatta, sistem multipartai bertujuan untuk apa? Memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Oke, pada perkembangan selanjutnya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan, sehingga kurang sehat, ya. Dampaknya apa, anak-anak? Dengan keluarnya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November tentang pembentukan partai politik, yaitu di Indonesia seperti jamur di musim penghujan, yaitu banyak munculan partai politik. Dampak munculnya banyak partai politik antara lain ada 10, ya. Masyumi dibentuk 7 November 45 dengan ketuanya Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. PKI 7 November 45 dengan Ketua Mr. Muhammad Yusuf.
Partai Buruh Indonesia dibentuk 8 November 45 dengan ketuanya Nyono. Parkindo itu dengan kotanya Dr. Probo Winoto 10 November 45. Partai Sosialis Indonesia berarti berhaluan kiri atau komunis itu 10 November 45 dengan ketuanya Sultan Syahrir. Partai Nasional Indonesia 29 Januari 46 yang semula PNI juga sudah ada, ini dibentuk secara resmi. Kemudian partai politik tersebut mengikuti pemilu yang direncanakan sudah pada kabinetnya Sukiman, Pilopo, Ali I, dan kemudian pada kabinetnya Burhanuddin. Oke anak-anak, materi berikutnya dengan dibentuknya partai politik tadi, kemudian pada perkembangan selanjutnya Indonesia mengadakan pemilu pertama di Indonesia. Tadi sudah kita kemukakan bahwa pemilihan umum ini sudah direncanakan jauh sebelumnya, yaitu kabinet yang mempersiapkan pemilu yaitu mulai dari kabinet Sukiman, kabinet ketiga yaitu Wilopo, kabinet keempat yaitu Ali I. Kalau kabinet pertama Natsir itu belum ada program mempersiapkan pemilu. Kemudian pemilu pertama tahun 55 ini berhasil dilaksanakan pada kabinetnya siapa anak-anakku sekalian? Yaitu kabinetnya dengan nama Burhanuddin Harahap. Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap. Nah, pelaksanaan pemilu tahun 55 itu 2 periode, 2 tahap. Tahap yang pertama untuk tujuannya memilih anggota parlemen atau DPR diselenggarakan 29 September tahun 55. Kemudian yang kedua, memilih anggota Dewan Konstituante. Apa tugas Dewan Konstituante? Yaitu dewan yang tugasnya menyusun undang-undang dasar yang baru yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara atau tahun 50. Dibentuk ini 15 Desember tahun 1955, pemilu tahap yang kedua. Dua pelaksanaan pemilu, dua tujuannya. Pemilu yang pertama, tahap pertama 29 September 55 tadi untuk memilih anggota DPR atau parlemen, keluar 4 pemenang pemilu, 4 partai besar, yaitu PNI mendapatkan 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45, PKI 39 kursi. Di antara 4 ini, mana yang paling hebat anak-anak sekalian? Anak-anak mungkin akan menjawab PNI Bu, karena kursinya 57, Masyumi juga demikian. Anak-anak, kalau kita analisis, itu yang paling hebat adalah PKI. Loh, itu suaranya 39 Bu, peringkat 4. Kenapa paling besar? Ya, karena kita ingat bahwa PKI itu tahun 48 kan mengadakan pemberontakan. Di mana? Di Madiun. Dan saat itu PKI berhasil ditumpas. Ketuanya Musso bisa ditembak mati, kemudian Amir Syarifuddin melarikan diri di Purwodadi yang bisa ditangkap juga. Nah, tahun 48 itu PKI ditumpas. Tetapi dalam waktu yang singkat tahun 55 berarti 7 tahun PKI berhasil mendapatkan suara banyak, sehingga PKI berhasil mendapatkan simpati rakyat Indonesia karena memang kepandian strategi dari PKI untuk mendapatkan suara dari rakyat Indonesia, ya. Oke, pemilu yang tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante, ya. Dewan Konstituante ini hasilnya bagaimana? Kita lihat 15 Desember 55 perolehannya. PNI masih menempati pada ranking yang pertama yaitu 119 kursi. Masyumi juga peringkat kedua 112 kursi. NU 40 di 29 September 45 kursi. Di 15 Desember itu 91 kursi dan komunis PKI 60 kursi. Kalau Masyumi dan NU mendapat peringkat 2 dan 3 itu
Kalau kita analisis wajar anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kalau PNI mendapat suara terbanyak, PNI itu adalah Partai Kebangsaan Nasionalis, gitu ya. Oke, anak-anak sekalian. Nah, di dalam pemilu tahap yang kedua tadi, itu untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, tugasnya apa tadi? Tugasnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau Undang-Undang Dasar tahun 50. Namun, Dewan Konstituante hasil pemilu 55 ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, namun gagal. Kenapa gagal? Nah, penyebab gagal adalah perdebatan berlarut-larut dalam Dewan Konstituante. Adanya perselisihan antara partai-partai politik, di mana partai politik ini mementingkan kepentingan partainya atau golongannya masing-masing, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Pada sila keempat, yaitu bahwa harusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Berikutnya, karena terjadi perdebatan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, maka saat itu Presiden Soekarno mengusulkan, ya sudah, kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45 saja, begitu. Maka adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu atas inisiatif dari Presiden Soekarno, usulan dari Presiden Soekarno. Langkah selanjutnya, kemudian tadi desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Maka langkah selanjutnya, Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali saja sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kembali saja kepada UUD 45. Kemudian Presiden Soekarno, karena usulan Presiden Soekarno ini tidak mendapatkan suara bulat, ada pada Dewan Konstituante tidak mendapatkan suara bulat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan persatuan bangsa dan negara ini semakin kritis, maka kemudian Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59, sehingga Dewan Konstituante yang dibentuk pada pemilu 55 akhirnya dibubarkan karena gagal dalam menjalankan tugasnya. Oke anak-anak, kita melaju kepada materi berikutnya, yaitu proses terbentuknya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus ini dibentuk TNI. Pertama bernama bukan TNI anak-anak, tetapi BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang diumumkan oleh pemerintah tadi tanggal 23 Agustus 45. Badan Keamanan Rakyat ini kemudian terjadi proses perubahan. Tanggal 5 Oktober 45 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. 25 Januari 45 kemudian berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan kemudian 3 Juni 47 ini berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Oke anak-anak, kita simak satu persatu. 23 Agustus 45 tadi pemerintah mengumumkan dibentuknya 3 badan, salah satunya adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ini adalah bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang juga. Fungsinya apa? Sebagai penjaga keamanan umum di daerahnya masing-masing saat itu, ya. Nah, kemudian BKR ini berubah namanya menjadi TKR. Kalau tadi badan
bukan tentara, kemudian dialihkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dasarnya adalah maklumat Presiden tertanggal 5 Oktober 45. Dengan ada suatu kalimat untuk memperkuat pertahanan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, pimpinan TKR dengan ketuanya adalah, ketua panitianya adalah Urip Sumoharjo. Oke, susunan pimpinan TKR adalah Menteri Keamanan Rakyat adalah Supriyati, tentara peta, pembela tanah air, ya, dari Blitar. Kemudian Kepala Staf Umum yaitu Urip Sumoharjo. Oke, susunan baru pimpinan TKR 12 November 45 yang menjadi Panglima tertinggi TKR yaitu Jenderal Sudirman. Ini dulu Panglima Divisi 5 Banyumas. Kemudian Kepala Staf Umumnya adalah Letjen Urip Sumoharjo. Oke, dari BKR menjadi TKR. Dari TKR kemudian diubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, berdasarkan maklumat pemerintah 25 Januari tahun 45. Yaitu TRI adalah tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Oke, bagian dari TRI Laut, Angkatan Laut dibentuk 19 Juli 46, TRI Udara AU itu dibentuk 9 April 46, Kepolisian dibentuk 1 Juli 46. Ya, bagian dari TRI. Kemudian TRI diubah namanya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, berfungsi sebagai alat negara, sebagai alat rakyat, sebagai alat revolusi atau alat bangsa. Itu adalah lambang-lambang dari polisi, TNI AU, TNI AL. Maka kemudian setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI. Kenapa tidak 23 Agustus? 23 Agustus itu baru berbentuk BKR, badan, bukan tentara. Tentara mulainya adalah 5 Oktober. Oke, anak-anak sekalian, itu saja pembahasan kali ini dengan Bu Tuti. Sangat singkat, insya Allah sangat bermanfaat. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan kali ini bab 2 selesai kita bahas. Terima kasih. Jangan lupa tingkatkan ibadahmu, jaga imun tubuh Anda dan keluarga Anda sehat selalu. Dan anak-anak, untuk memperdalamnya, baca juga handout-nya yang sudah Bu Tuti kirim. Kemudian baca buku Paket Sejarah Indonesia kelas 12 bab 2. Nah, pertemuan berikutnya anak-anak persiapkan kitab penilaian harian yang kedua. Itu saja pertemuan hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa baca handout dan buku paketnya untuk memperdalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you tomorrow. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Oke, anak-anakku sekalian.